Jika ada pajanan di tempat kerja dan pekerja mengidap penyakit, apakah sudah pasti akan masuk ke penyakit akibat kerja? Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita sudah membahas mengenai definisi dari keselamatan dan kesehatan kerja pada video sebelumnya. Kalau sahabat safety belum menonton, silahkan tonton di video yang ini ya. Pada definisi ketiga terdapat kata-kata pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk kecelakaan kerja, sudah kita bahas di video yang sebelumnya, yaitu video ini. Silakan tonton ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penyakit akibat kerja. Sebelum kita lanjut, kalau sahabat safety belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, untuk mendukung channel ini berbagi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Simpan videonya untuk menonton di lain waktu, dan bagikan video agar lebih bermanfaat ke banyak orang. Di tempat kerja, kita sering mendengar istilah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tetapi sepertinya penyakit akibat kerja itu jarang dibahas dibanding kecelakaan kerja. Tapi saya tidak tahu ya, kalau di tempat kerja sahabat safety yang lain seperti apa, silakan komen ya. Mungkin hal ini karena penyakit akibat kerja dampaknya itu baru bisa dirasakan dalam jangka panjang atau laten sehingga jarang dibahas. Berbeda dengan kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja itu begitu paparan terjadi bisa langsung mengakibatkan adanya kerugian atau tidak. Sebenarnya apa definisi dari penyakit akibat kerja atau sering disebut dengan PAK? Kalau kita kutip dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja, definisi dari penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Jadi penyakit ini timbul karena pekerja terpapar bahaya atau pajanan di tempat kerja, baik dari aktivitas pekerjaannya ataupun lingkungan kerjanya. Untuk pajanan itu bisa berupa satu, pajanan fisika. Pajanan fisika ini seperti suhu ekstrim, kebisingan, pencahayaan yang kurang, getaran, radiasi pengion dan non-pengion, perubahan tekanan udara. Yang kedua, pajanan kimia. Ini bisa berupa bahan kimia cair, padat, ataupun gas. Terus yang ketiga, pajanan lowongan biologi. Bisa berupa bakteri, virus, jamur, mamalia parasit, ataupun flora dan fauna. Yang keempat, pajanan ergonomi. Seperti mengangkat yang berat, posisi kerja yang janggal, posisi kerja yang statis, gerak yang berulang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pajanan psikososial. Bisa berupa pekerjaan yang monoton, beban kerja yang berlebih, hubungan interpersonal atau antar pekerja yang tidak baik, dan lain sebagainya. Jika ada pajanan di tempat kerja, dan pekerja mengidap penyakit, apakah sudah pasti akan masuk ke penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja dalam penentuannya perlu penegakan diagnosis penyakit akibat kerja, untuk memastikan benar-benar apakah penyakit yang dialami pekerja itu ada hubungannya dengan pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Ada 7 langkah dalam diagnosis PAK, yaitu yang pertama, penentuan diagnosis klinis. Yang kedua, penentuan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Yang ketiga, penentuan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis. Yang keempat, penentuan besarnya pajanan. Yang kelima, penentuan faktor individu yang berperan. Yang keenam,
Penentuan faktor lain di luar tempat kerja. Dan yang ketujuh adalah penentuan diagnosis penyakit akibat kerja. Setelah dilakukan 7 langkah ini, akan diketahui apakah penyakitnya adalah penyakit akibat kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu atau dugaan penyakit akibat kerja. Kalau penyakit akibat kerja yang spesifik, itu hubungan penyakit dengan pajanan itu sangat jelas atau spesifik. Hubungan waktu pajanan dengan penyakitnya timbul itu jelas. Dan faktor individu atau faktor di luar jam kerja itu bisa diabaikan. Jadi sangat jelas antara hubungan pajanan dengan penyakit yang timbul. Nah, sedangkan hubungan antara pajanan dan penyakit yang tidak spesifik atau tidak jelas, ini masih masuk ke dugaan penyakit akibat kerja. Bisa juga karena perlu kompetensi lintas profesi untuk menentukan hubungan pajanan dengan penyakit. Bisa juga karena pajanan atau agen penyebabnya bervariasi di tempat kerja. Jadi ketika 7 langkah diagnosis PAK dilakukan, itu masih ada 2 kemungkinan, yaitu penyakit akibat kerja yang spesifik atau dugaan penyakit akibat kerja. Cukup sekian pembahasan mengenai penyakit akibat kerja. Semoga bisa menambah wawasan sahabat safety semuanya. Sahabat safety juga bisa membaca di Permenkes nomor 11 tahun 2022 ya. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Bagikan jika bermanfaat kepada sahabat safety yang lain. Kalau ada masukan tema lain yang mau dibahas, silakan komen juga ya. Coba aja kita apakan dulu. Tanya safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.